Cuaca panas ekstrim yang diprediksi melanda Sumatera Selatan dalam beberapa hari ke depan membuat patroli titik panas diperketat melalui jalur darat. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih menjadi perhatian Komisi 10 DPR. Fokus revisi tidak hanya pada peningkatan mutu dan layanan pendidikan, juga pada upaya memperkuat kesejahteraan guru. Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan dengan menggelar laga uji coba melawan Tribrata Rafflesia FC, SFC unggul 4-1. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama saudara, cuaca panas ekstrim yang diprediksi melanda Sumatera Selatan dalam beberapa hari ke depan membuat patroli titik panas diperketat melalui jalur darat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan, terutama di 5 kabupaten yang kini masuk zona merah karhutla. Mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan saat cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan, patroli udara ditingkatkan dengan 2 unit helikopter. Patroli ini difokuskan untuk mendeteksi sebaran titik panas dan titik api, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan dampak kabut asap dapat diminimalisir. Pemadaman terakhir masih berlangsung di Indralaya Utara dan kawasan Lais, Musi Banyuasin dengan helikopter waterbombing. Api membakar lahan jenis mineral, sementara di jalur darat pemadaman terkendala surutnya kanal air. Dalam sepekan terakhir, jumlah titik panas meningkat hingga 121, terbanyak di Ogan Ilir yang masuk zona merah karhutla. Wilayah rawan lain meliputi Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Pali, dan Muara Enim. Hasil penelusuran Satgas menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Upaya yang kita lakukan, BPBD Provinsi bersama dengan stakeholder OVD yang ada, baik itu TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, kita bersama-sama melaksanakan pemadaman darat. Apabila terjadi pemadaman darat tidak bisa diatasi, maka kita nanti minta bantuan teman dari Subsagas Udara, dalam hal ini dan Lanut SMH Palembang, karena ketepatan juga kita dibantu dari BNPB Pusat berupa 2 helikopter patroli dan 4 helikopter waterbombing untuk melaksanakan baik itu patroli maupun pemadaman udara untuk membantu teman-teman di mana kebakaran itu sulit akses untuk menuju ke lokasi. Karena beberapa tempat kejadian kebakaran lahan itu sumber-sumber airnya tidak ada, karena sudah kalau di puncak kemarau ada beberapa kanal ataupun danau rawa itu sudah mengalami surut. Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 325 kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dengan luas terbakar mencapai 1.416,94 hektar. Ogan Ilir menjadi daerah dengan kasus terbanyak yakni 100 kejadian, disusul Ogan Komering Ilir dengan 38 kejadian, serta sejumlah wilayah lainnya. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi 10 DPR menyerap aspirasi akademisi perguruan tinggi di Sumatera Selatan dengan menyoroti isu kesejahteraan dosen, pemerataan bantuan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, serta kebijakan terkait perguruan tinggi kementerian lain. Sejumlah prodi di PTKL juga Komisi 10 DPR menyerap aspirasi pendidikan tinggi di Sumatera Selatan dengan mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Kamis 28 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi ruang akademisi menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi perguruan tinggi. Isu yang mengemuka antara lain sertifikasi dan tunjangan dosen, perbaikan sarana dan prasarana di perguruan tinggi negeri maupun swasta, hingga persoalan perguruan tinggi kementerian lain. PTKL dinilai perlu memiliki program studi yang lebih spesifik agar tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikti. Intinya bahwa kita memberikan informasi pada Panja bagaimana tata kelola PTKL tersebut dan ini dalam rangka implementasi PP 57/2022
Tadi yang ditekankan itu PTKL diminta agar lebih spesifik dalam menentukan keunikan dari prodi tersebut sehingga tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang prodi-prodi perguruan tinggi yang berada di bawah Kemendikti Saintek seperti itu. Komisi 10 DPR berharap mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus memperkuat kualitas perguruan tinggi. Tadi kami banyak mendapat masukan, saran, pendapat dari pelaku-pelaku perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masukan dan saran itu kita akan membawa di rapat-rapat kami di Komisi 10 sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Ya banyak sertifikasi dosen, tunjangan kinerja dosen, sarana dan prasarana di PTN dan PTS, nah, itu menjadi diskusi yang menarik. Pembahasan terkait PTKL juga menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kini tengah disusun naskah akademiknya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih menjadi perhatian Komisi 10 DPR. Saat ini pembahasannya telah memasuki tahap penyusunan naskah akademik. Fokus revisi tidak hanya pada peningkatan mutu dan layanan pendidikan, juga pada upaya memperkuat kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pendidikan. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih bergulir di DPR dan ditargetkan rampung pada 2025. Revisi ini bertujuan menyatukan sejumlah regulasi pendidikan agar terbangun kesatuan sistem pendidikan nasional. Saat ini pembahasan telah masuk tahap penyelesaian naskah akademik. Salah satu fokus penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan guru, selain upaya memperkuat mutu dan layanan pendidikan. Bagaimana sejauh ini? Sedang berjalan, sedang penyusunan naskah akademik. Semua masukan, saran pendapat dari seluruh elemen masyarakat, organisasi, pengamat, seluruh stakeholder pendidikan kita akan tampung untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Poin-poin yang banyak, jadi ada kesejahteraan guru, manajemen guru, kemudian pendidikan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, ya tentu dengan segala hal-hal yang menyangkut tentang peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Harapannya revisi UU Sisdiknas mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih relevan, adil, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, polisi menetapkan 1 tersangka dalam kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tersangka dijerat pasal berlapis, sementara 7 saksi telah dimintai keterangan untuk menguatkan penyidikan. Setelah ditangkap pada Senin 25 Agustus 2025 dan menjalani pemeriksaan di Polres Musi Banyuasin, Siswandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu. Tersangka yang merupakan keluarga pasien ini sempat melakukan intimidasi saat korban tengah memeriksa kondisi ibunya. Penetapan status tersangka dilakukan usai polisi mengumpulkan bukti lengkap dan melakukan gelar perkara. Meski sebelumnya ia sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Siswandi dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan, pengancaman dengan kekerasan, serta pemaksaan dengan ancaman. Hingga kini 7 saksi telah diperiksa dan penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Si terlapor ini kemudian terlapor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan, kemudian kasus pengancaman dengan kekerasan, kemudian pemaksaan dengan ancaman. Jadi pasal yang diterapkan oleh Polres Banyuasin, pasal 351 ayat 1, kemudian pasal 336 ayat 1, dan yang terakhir adalah pasal 335. Semuanya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Kasus ini sebelumnya ramai di media sosial dan menuai kecaman luas lantaran tersangka memaksa korban membuka masker karena merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan arena judi sabung ayam di Banyuasin, Sumatera Selatan berujung penangkapan. Sebanyak 10 orang ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Kamu duduk nih. Ini siapa nama kamu duduk? Suasana di Desa Mainan Sembawa, Banyuasin mendadak riuh.
Puluhan orang yang berada di arena judi sabung ayam berlarian begitu polisi datang menggerebek lokasi. Menyusul laporan warga soal aktivitas ilegal yang disebut sudah beroperasi sejak Juli 2025. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 10 orang yang merupakan pemain, mayoritas berprofesi sebagai pekerja dan petani. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu pemilik arena sabung ayam tersebut. Berhasil mengamankan 10 orang diduga pelaku, termasuk juga barang bukti berupa uang sejumlah 3,85 juta, kemudian gelanggang perjudian beserta set dan perlengkapannya, termasuk sepeda motor dan lain-lain. Para pelaku sebanyak 10 orang ini berdasarkan hasil keterangannya memang berlatar belakang dari berbagai profesi ya. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya uang tunai 3,8 juta rupiah, 11 motor, 4 ekor ayam, serta perlengkapan gelanggang sabung ayam. Kini para tersangka ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Moklas de Frontial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. FL, seorang pengedar narkoba, tak berkutik saat ditangkap polisi di kediamannya. Polisi turut menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang siap diedarkan menjadi paket kecil oleh pelaku, bersama timbangan digital hingga sepeda motor. Polisi mengungkap pria 41 tahun ini bukan pemain baru dalam bisnis haram narkoba. Ia pernah dipenjara atas kasus serupa pada tahun 2018 lalu. Penangkapan VL berawal dari penangkapan tersangka berinisial PA bersama 46 gram ganja yang merupakan petugas keamanan. Kita kembangkan, kemudian kita bisa menangkap pelaku di Jalan Aru Jajat pekan Sabtu di tanggal 6 juga. Itu atas nama VL. Ini residivis dengan kasus yang sama untuk narkoba, itu dengan berat hampir 2 kilo atau 1,979,5 gram. Selain kedua tersangka, polisi juga meringkus RA di kawasan Pagar Dewa dengan barang bukti sejumlah paket kecil ganja dan sabu. Ketiga tersangka merupakan pengedar yang ditangkap dalam 2 pekan terakhir. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 3 remaja ini tak kuasa menahan tangis usai dipertemukan oleh pihak Korem 041 Gamas dengan orang tua masing-masing. Sebelumnya, ketiga remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar ini diamankan anggota Korem saat bersiap melakukan aksi tawuran pada Sabtu dini hari. Saat itu, anggota TNI yang sedang berpatroli melihat sekelompok remaja membawa senjata tajam melintas tak jauh dari markas Korem. Mengetahui keberadaan anggota TNI, rombongan gangster langsung kabur. Dari 9 remaja yang terlibat, 3 orang berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Korem. Dari tim kita, Korem 041 Gamas ini melihat ada gelagat yang kurang bagus, melihat adanya mungkin bawa senjata tajam, ya, akhirnya dia ikuti. Nah, setelah dia ikuti, ternyata dapatlah di sekitaran Timur Indah. Ya, dia orang gerombolan itu sekitar 9 orang. Ya, 9 orang ini kemudian tertangkaplah 3 orang dengan senjata celurit maupun kawat besi. Meski sudah termasuk aksi kriminalitas, pihak Korem tak memproses kasus tersebut dan meminta ketiganya membuat surat perjanjian hingga meminta maaf kepada orang tuanya. Namun jika nanti mereka masih mengulangi perbuatannya, sanksi sesuai hukum yang berlaku akan diberikan kepada pelajar tersebut. Bayazir Al-Raihan,
Kompas TV Bengkulu. Pemuda 22 tahun ini hanya tertunduk lemas setelah ditangkap unit reskrim Polsek Ratu Agung. Ia tak menyangka luapan emosi setelah mengetahui sang pacar pergi ke salah satu penginapan bersama temannya berujung peristiwa pidana. Pelaku yang terbakar rasa cemburu, nekat menganiaya teman sang pacar hingga alami luka serius di wajah. Kejadian itu dilatar belakangi kemarahan pelaku dengan kedekatan korban dan pacarnya. Sebelum kejadian, pelaku terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk meminta klarifikasi. Namun pelaku tak puas dengan jawaban korban hingga berujung penganiayaan. Pukul 00.33 di depan Alfamart Jalan Pariwisata Lempuing. Ya, pelaku mengajak korban untuk bertemu, kemudian diinterogasi karena jawabannya berbelit-belit terkait dengan teman wanitanya tersebut. Kemudian pelaku emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap mata sebelah kiri dan bergumul sehingga terjadi luka di bagian muka terhadap korban. Atas perbuatannya pelaku kini terancam pidana 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 1 bulan pasca kebakaran 270 hektar lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, polisi belum menetapkan tersangka. Polda Jambi memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, pemilik lahan mangkir dari panggilan. Penyidik Polda Jambi sudah menghadirkan saksi ahli mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pemilik lahan. Sekarang ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan berinisial E pada tanggal 16 Agustus kemarin, ya, dan sudah diambil keterangan sebagai saksi. Dan selanjutnya nanti akan perkembangan akan kita sampaikan kembali kepada rekan ini. Itu pemilik lahan yang punya ratusan hektar itu? Ya, benar, pemilik lahan yang awalnya sudah dipanggil beberapa kali, namun kemarin sudah datang dan diambil keterangan. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya terjadi sejak 20 Juli lalu. Lebih dari 1 minggu, petugas gabungan berupaya memadamkan api. Masyarakat berharap polisi segera mengungkap pelaku agar kasus kebakaran lahan yang merugikan warga tidak terulang kembali. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. 3 tersangka narkotika masing-masing F sebagai pengedar, DS kekasihnya, dan S rekan F ditangkap tim reskrim Polsek Jelutung di sebuah kosan di kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6 paket sabu siap edar, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah uang tunai. Ketiga pelaku ditangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, setelah dilakukan tes urin. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana inisial MI di Lapas Jambi yang sudah 10 kali lolos bertransaksi lewat WhatsApp. Untuk pengembangan kasus, ketiga pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi. Kami mengamankan 3 orang terduga pelaku dan ini merupakan hasil penggeledahan di salah satu terduga pelaku inisial F. Ini ada 6 paket. Ini ada 6 paket yang diperkirakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ada 6 beserta timbangan. Nah, ini ada timbangan digital merek Acis beserta ini plastik klip bening, dan juga kami mengamankan uang tunai sebanyak 260. Dari hasil pemeriksaan ini terduga pelaku ini 1 orang yaitu inisial F, dan yang 2 ini adalah temannya yang pada saat itu ada di TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini mencari pemasok utama narkoba. Kurang lebih 1 bulan. Barangnya itu dapat dari mana? Dari lapas. Dalam transaksinya itu seperti apa? Melalui pesan WhatsApp. Gimana? Melalui WA, Pak. Iya, maksudnya cara ngambil itu sistem mapping, Pak. Mapping ya, tempel, taruh di situ. Iya, Pak. Pada saat itu ditaruh di tempat apa? Di kotak rokok, Pak. Kotak rokok di pinggir jalan, ya. Jadi pelaku itu
yang menjual itu, oh ambil rokok itu, di situ sudah ada isinya. Terus kamu cara bayarnya seperti apa? Transfer, Pak. Transfer. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolsek Jelutung dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin laki-laki kembali lahir di Pusat Lektur Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung pada Jumat malam 15 Agustus lalu. Bayi gajah berbobot 67,3 kg ini lahir dengan lancar dan sehat dari rahim induk bernama Dita berusia 34 tahun. Kelahiran bayi gajah yang mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi kado manis untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Itu kelahiran gajahnya di PLG, jenis kelamin jantan. Alhamdulillah sekarang kondisi dalam keadaan sehat. Ini gajah jinak yang ada di PLG, dari induk gajah Dita. Saat ini Dita umur sekitar 34 tahun. Diketahui bayi gajah yang belum diberikan nama ini merupakan anak ketiga dari induk gajah Dita. Dan setelah kelahiran kali ini, Taman Nasional Waikambas kini tercatat memiliki total sebanyak 62 ekor populasi gajah Sumatera jinak, serta sekitar 160 ekor gajah Sumatera liar. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Tangis duka menyelimuti pasangan Sandi Saputra dan Nida Usofi, warga Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan, setelah putri mereka Alessa Erina Putri meninggal dunia usai 2 hari menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk, Lampung. Keluarga menilai kematian buah hatinya yang berusia 2 bulan itu karena faktor pelayanan yang lambat, di mana Alessa sebelumnya didiagnosa mengidap hisprung dan harus menjalani operasi. Keluarga juga mengeluhkan adanya seorang dokter spesialis bedah anak Billy Rosan yang meminta dikirimkan uang senilai 8 juta rupiah ke rekening pribadinya dengan alasan untuk menebus alat medis disposable linear cutter stapler. Padahal pihak keluarga sudah menggunakan BPJS. Opsi kedua ini yang tidak ditanggung BPJS, operasi hanya 1 kali. Si dokter ini bilang tetapi alatnya tidak tersedia di rumah sakit, harus beli sendiri. Nah, si dokter menyarankan untuk mentransfer ke nomor rekening pribadinya dan dia yang menyarikan alat tersebut. Ke rekening pribadi? Rekening pribadi. Bukan rekening rumah sakit? Rekening pribadi. Rekening pribadi. Pihak keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pihak Rumah Sakit Abdul Muluk bisa melakukan evaluasi dalam melayani pasien BPJS, serta menuntut penjelasan dokter spesialis bedah anak Billy Rosan terkait dana 8 juta rupiah yang dimintanya. Warga berharap kasus ini segera ditindaklanjuti pihak terkait agar tidak ada lagi balita yang terlantar akibat buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Muluk. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Taruh sini, bantalnya itu. Sebuah gubuk yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di tengah perkebunan sawit, Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, dibongkar dan dibakar oleh polisi. Dalam operasi di 2 lokasi Komering Agung, petugas berhasil menangkap 6 orang. 2 diantaranya merupakan bandar narkoba berinisial RZ dan AG, serta 4 orang lainnya sebagai pengguna. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus paket sabu seberat 2,5 gram, 2 timbangan digital, dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp330.000. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Hari Susanto mengatakan, sejak 2 bulan terakhir pihaknya telah melakukan sejumlah penyergapan di wilayah Komering Agung dan berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika, baik bandar ataupun pengguna sebanyak 25 orang. Untuk yang lokasi pertama ada meja, kemudian untuk yang di lokasi kedua kita lakukan penyergapan bersama. Di sana ada gubuk, yang gubuk itu memang terindikasi selama ini untuk sarana mengedarkan juga menggunakan sabu-sabu kepada pembeli yang datang. Dari hasil penyergapan kita juga berhasil mengamankan 3 tersangka, 1 bandar atau pengedar, kemudian 2 penyalahguna.
Saat ini para pelaku penyalahgunaan narkoba ini sudah dibawa ke kantor polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Roma Idam, Kompas TV, Lampung. Pencarian pada hari kelima ABK KM Osela yang hilang di perairan Pulau Gelasa, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung diperluas hingga ke perairan Pulau 7 sampai ke perairan Lingga hingga Kepulauan Riau. Kenama ABK tersebut masing-masing bernama Yogi, Taufik, Salim, Mances, Abimayu, dan Jordi. Dua kapal berukuran 40 meter, KN Sar Karna dan KN Belut Laut milik Bakamla dikerahkan untuk menyisir area seluas 101 nautical mile dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Pencarian ditargetkan hingga 7 hari. Jika tidak ada hasil, maka ke-6 ABK dinyatakan hilang dan pencarian akan dihentikan. Namun jika ada tanda-tanda kehadiran korban, pencarian pun akan kembali dibuka. Terus ini penemuan dari KN Sarkarna dan KN Belut Laut milik Bakamla dan beberapa juga kapal-kapal nelayan yang ada di wilayah Belinyu. Karena operasi SAR yang hari kelima ini untuk dripnya sudah sampai jauh di atas dari Pulau 7 sampai ke Lingga. Jadi wilayahnya sebetulnya sudah sampai ke wilayah Kepulauan Riau. Mudah-mudahan hari ini kita ada tanda-tanda penemuan target. Nanti setelah hari ke-7 juga ada tanda-tanda penemuan, kita buka kembali. Sebelumnya, dari 9 awak ABK KM Osela, 3 orang yang sudah ditemukan masing-masing bernama Hamzah, Riki, dan Nika. Kantor SAR Pangkal Pinang menghimbau nelayan maupun masyarakat agar segera melapor jika melihat tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan korban KM Osela yang hilang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Dua orang pelaku penyiraman air keras di Pangkal Pinang pada 13 Agustus lalu diringkus polisi. Kedua pelaku, FS dan MR, diamankan di 2 tempat berbeda. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku mendapat perintah dari seseorang bernama Randy alias Reto yang disebut-sebut sebagai warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Bahkan, keduanya menerima foto rumah korban melalui pesan WhatsApp. Namun polisi menemukan kejanggalan sebab nama Randy alias Reto tidak terdaftar sebagai warga binaan di Lapas Kelas 2A Narkotika Pangkal Pinang setelah berkoordinasi dengan pihak lapas. Kemudian setelah dilakukan pengembangan kembali bahwa yang bersangkutan sebetulnya mau melakukan TKP yang ketiga, tetapi sudah terburu ketangkap oleh Polresta dan jajaran Jatan Ras. Kemudian setelah itu pengakuan itu bahwa ada target satu lagi yang dibayarkan sejumlah uang sebesar 40 juta kurang lebih apabila yang bersangkutan targetnya itu dapat melukai korban. Jadi yang di air keras itu 5 juta ya bayaran. Berarti aksi mereka ini tergantung dengan permintaan dari orang yang menyuruh. Iya, ya tergantung yang menyuruh. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dalang sebenarnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. 2 sepeda motor milik penghuni kos di Palembang Raib dibawa kabur komplotan pencuri dalam 1 malam. Aksi dilakukan saat para pemilik tengah tidur.
Komplotan pencuri motor beraksi di sebuah kos di Jalan Kancil Putih 5, Ilir Barat 1, Palembang. Aksi mereka terekam kamera pengawas saat membawa kabur 2 motor sekaligus. Dengan cara mendorong motor tanpa menyalakan mesin, para pelaku berhasil membawa kabur kendaraan milik 2 penghuni kos yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Palembang. Pencurian terjadi pada Rabu 28 Agustus 2025 dini hari ketika pemilik tengah tertidur. Sehari sebelumnya, korban sempat melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku yang mondar-mandir di sekitar kos. Kalau dari rekam CCTV itu kami lihat tuh cuma ada 2 orang kelihatan. Satu pakai jaket hitam, pakai topi sama pakai masker, terus yang kedua tuh gendut orangnya, pakai jaket putih, masker putih sama helm. Itu kejadian itu dia sempat ngecek dulu di sini. Kata kamar 28 dia sempat ngecek tuh jam 11 ke sini. Cuman muter doang tuh sampai ke parkiran motor. Lalu balik lagi. Nah, kami udah selesai jam 1 masih selesai. Itu muncul di CCTV itu jam 4.12 dia muncul. Dia ngintip dari penjaga pos. Terus jam 4.16 dia sudah ngeluarin motor dari kosan. Dua sekaligus. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 dan korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pedagang kaki lima di Palembang, Sumatera Selatan histeris saat lapak dagangannya dibongkar Satpol PP. Ia mengaku terkejut karena pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suasana pagi di Jalan Ayani seberang Ulu 2 Palembang berubah haru. Ratna, seorang pedagang kaki lima menangis ketika lapak dagangannya dibongkar Satpol PP pada Kamis 28 Agustus 2025. Saat tiba untuk berjualan, ia mendapati lapaknya sudah rata dengan tanah. Tak hanya itu, barang dagangan pun ikut disita petugas. Ratna mengaku terpukul. Lapak sederhana itu menjadi sumber nafkah untuk menyekolahkan dan memberi makan 5 anaknya. Ia merasa pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku nak makan, ini malah dibongkar. Isinya lah habis, dah kosong dah lalu lagi isinya. Dah rokok, dah minum aja kopi. 4 tahun, sudah dikasih tahu, cuma nak ngomong, nak bongkar lagi. Iya. Ngomong ke bongkar baik, kami tak tahu. Tak bisa jualan lagi, pemerintah nak minta makan. Ayo bapak, pemerintah di kota Palembang. Mana ini kamu nak minta makan, anakku 5 nak makan. Tak berhenti kamu nak sekolah. Berbeda dengan klaim Ratna, Satpol PP menegaskan telah melayangkan 3 kali surat peringatan. Kita sudah memberikan peringatan yang didahului oleh kelurahan dan kecamatan. Kelurahan kecamatan sudah memberikan peringatan, terus kita susul dengan peringatan dari Satpol PP. Kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan membongkar sendiri. Tapi setelah kita lewat dari 3 hari, dan sudah seminggu tidak dibongkar, ya akhirnya kita melakukan penertiban. Penertiban dilakukan setelah menerima laporan warga karena keberadaan pedagang di bahu jalan mengganggu arus lalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Sekretaris Daerah Sumatera Selatan tengah mengkaji rencana rotasi jabatan di lingkungan Pemprov. Langkah ini untuk mengisi posisi pelaksana tugas serta mempersiapkan pengganti ASN yang akan memasuki masa pensiun agar jabatan segera terisi secara definitif. Sebanyak 9.480 ada satu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menyiapkan rotasi jabatan sebagai bagian dari strategi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan ASN yang akan pensiun dan menetapkan sejumlah posisi pelaksana tugas menjadi definitif. Saat ini proses penilaian terhadap rencana rotasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah itu daftar nama ASN yang akan menempati posisi baru segera ditetapkan. Dan yang dilihat itu kinerja, sikap perilaku juga dilihat, dan beberapa komponen-komponen lainnya. Dan juga ada proses-proses yang sesuai dengan ketentuan, ada job pick juga, uji kesesuaian, dapatkan yang cocoknya di mana, yang sebelumnya di sini misalnya lebih cocoknya di mana.
Melalui rotasi ini, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berjalan selaras dalam mendukung program-program yang tertuang dalam RPJMD. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, saudara, 2 pemain asing segera bergabung memperkuat Sriwijaya FC musim ini. Keduanya masih menunggu proses administrasi terkait pengurusan kartu izin tinggal terbatas sebelum resmi diperkenalkan. Manajemen Sriwijaya FC memastikan akan mendatangkan 2 pemain asing untuk memperkuat tim di kompetisi Championship 2025-2026. Setelah lebih dulu mengumumkan Michael Enu dari Ghana, 1 nama asing lainnya segera menyusul bergabung dengan Laskar Wongkito musim ini. Saat ini keduanya masih menunggu proses administrasi kartu izin tinggal terbatas. Untuk pemain asing ya mungkin kalau tidak ini ya 2 ya, Pedinho dan Enu. Tapi kita ini masih terbentur dengan surat menyurat masih. Harapan kita di laga perdana nanti lawan Garuda Adesia ini kita 2 pemain asing ini udah mulai hadir dan bisa bermain di laga pertama ini. Sriwijaya FC menargetkan 2 amunisi asing ini sudah siap tampil pada laga perdana yang dijadwalkan pertengahan September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan dengan menggelar laga uji coba melawan Tribrata Rafflesia FC di lapangan baseball Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam pertandingan ini, Laskar Wongkito tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan 4-1. Sriwijaya FC menggelar laga uji coba melawan juara Liga 4 2025 Tribrata Rafflesia FC di lapangan baseball Jakabaring Sport City, Palembang. Meski menurunkan banyak pemain lapis kedua, Laskar Wongkito tetap mampu menguasai jalannya pertandingan dan menang telak 4-1. 4 gol Sriwijaya FC dicetak Sultan Ziko, Doli Gultom, Felix Tiwu, dan Fernando Surbai. Meski produktif, jajaran pelatih menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, sekaligus memberi apresiasi pada pemain yang tampil stabil sepanjang laga. Kalau di sepak bola ada namanya antisipasi 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Nah, itu selalu yang terjadi. Enggak mungkin Sriwijaya aja, mungkin semua tim pasti bakalan menghadapi situasi seperti itu. Dan tadi saya cukup sangat puas sama anak-anak karena mereka bisa setelah 15 menit itu mereka bisa menstabilkan permainan mereka dan mereka bisa memberikan gol. Bagi Tribrata Rafflesia FC, uji coba ini menjadi bekal penting menghadapi Liga 3 musim ini. Ya, saya melihat kebetulan kami kan Liga 4 main kan juara. Juara iya. Ya, jadi saya melihat level tim ini. Lapis pertama tadi saya menyembunyikan kekuatan saya, menurunkan lapis kedua. Lapis kedua di babak kedua itu tim utama. Kan bisa kita rasa kita banyak peluang babakan. Sementara Sriwijaya FC masih akan menggelar 1 laga uji coba tambahan sebelum Liga 2 resmi bergulir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan saat cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan, patroli udara ditingkatkan dengan 2 unit helikopter. Patroli ini difokuskan untuk mendeteksi sebaran titik panas dan titik api, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan dampak kabut asap dapat diminimalisir. Pemadaman terakhir masih berlangsung di Indralaya Utara dan kawasan Lais, Musi Banyuasin dengan helikopter waterbombing. Api membakar lahan jenis mineral, sementara di jalur darat pemadaman terkendala surutnya kanal air. Dalam sepekan terakhir, jumlah titik panas meningkat hingga 121, terbanyak di Ogan Ilir yang masuk zona merah Karhutla. Wilayah rawan lain meliputi Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Pali, dan Muara Enim.
Hasil penelusuran Satgas menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Upaya yang kita lakukan, BPBD Provinsi bersama dengan stakeholder OVD yang ada, baik itu TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, kita bersama-sama melaksanakan pemadaman darat. Apabila terjadi pemadaman darat tidak bisa diatasi, maka kita nanti minta bantuan teman dari Subsatgas Udara, dalam hal ini dan Lanut SMH Palembang, karena ketepatan juga kita dibantu dari BNPB Pusat berupa 2 helikopter patroli dan 4 helikopter waterbombing untuk melaksanakan baik itu patroli maupun pemadaman udara untuk membantu teman-teman di mana kebakaran itu sulit akses untuk menuju ke lokasi. Karena beberapa tempat kejadian kebakaran lahan itu sumber-sumber airnya tidak ada, karena sudah kalau di puncak kemarau ada beberapa kanal ataupun danau rawa itu sudah mengalami surut. Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 325 kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dengan luas terbakar mencapai 1.416,94 hektar. Ogan Ilir menjadi daerah dengan kasus terbanyak yakni 100 kejadian, disusul Ogan Komering Ilir dengan 38 kejadian, serta sejumlah wilayah lainnya. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih bergulir di DPR dan ditargetkan rampung pada 2025. Revisi ini bertujuan menyatukan sejumlah regulasi pendidikan agar terbangun kesatuan sistem pendidikan nasional. Saat ini pembahasan telah masuk tahap penyelesaian naskah akademik. Salah satu fokus penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan guru, selain upaya memperkuat mutu dan layanan pendidikan. Bagaimana sejauh ini? Sedang berjalan, sedang penyusunan naskah akademik. Semua masukan, saran pendapat dari seluruh elemen masyarakat, organisasi, pengamat, seluruh stakeholder pendidikan kita akan tampung untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Poin-poin yang jadi urgensi? Jadi ada kesejahteraan guru, manajemen guru, kemudian pendidikan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, ya tentu dengan segala hal-hal yang menyangkut tentang peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Harapannya revisi UU Sisdiknas mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih relevan, adil, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC menggelar laga uji coba melawan juara Liga 4 2025 Tribrata Rafflesia FC di lapangan baseball Jakabaring Sport City Palembang. Meski menurunkan banyak pemain lapis kedua, Laskar Wongkito tetap mampu menguasai jalannya pertandingan dan menang telak 4-1. 4 gol Sriwijaya FC dicetak Sultan Ziko, Doli Gultom, Felix Tiwu, dan Fernando Surbay. Meski produktif, jajaran pelatih menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, sekaligus memberi apresiasi pada pemain yang tampil stabil sepanjang laga. Kalau di sepak bola ada namanya antisipasi 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Nah, itu selalu yang terjadi. Enggak mungkin Sriwijaya aja, mungkin semua tim pasti bakalan menghadapi situasi seperti itu. Dan tadi saya cukup sangat puas sama anak-anak karena mereka bisa setelah 15 menit itu mereka bisa menstabilkan permainan mereka dan mereka bisa memberikan gol. Bagi Tribrata Rafflesia FC, uji coba ini menjadi bekal penting menghadapi Liga 3 musim ini. Ya, saya melihat kebetulan kami kan Liga 4 main kan juara. Juara iya. Ya, jadi saya melihat level tim ini. Lapis pertama tadi saya mau menyembunyikan kekuatan saya, menurunkan lapis kedua. Lapis kedua di babak kedua itu tim yang utama. Tim utama. Kan bisa kita lihat dia peluang babakan. Sementara Sriwijaya FC masih akan menggelar satu laga uji coba tambahan sebelum Liga 2 resmi bergulir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.